Siapa bisa jegal Marc Marquez? Pertanyaan besar itu kembali menggema di dunia MotoGP. Rider berjuluk The Baby Alien itu kini sedang berada di puncak performa, menorehkan sejarah baru sekaligus membuat para pesaingnya geleng kepala. MotoGP Hungaria 2025 menjadi saksi terbaru dominasi Marquez. Balapan yang berlangsung pada Minggu 24 Agustus malam WIB berakhir dengan kemenangan lagi bagi sang bintang Ducati. Itu bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan kemenangan ke-7 secara beruntun. Rekor ini menyamai catatan emasnya di tahun 2014 saat masih berseragam Honda. Yang lebih luar biasa, kini ia mengulang prestasi tersebut bersama Ducati, membuktikan bahwa bakat dan kualitas Marquez tak bergantung pada satu pabrikan saja. Dalam wawancara selepas balapan, Marquez tak menutupi rasa percaya dirinya. Ia berkata, "Saya tidak bisa berbohong, saya sedang membalap dengan sangat nyaman." Kenyamanan itu terlihat jelas. Setiap tikungan, setiap momen overtaking, dan setiap kali helm merah khasnya muncul di depan kamera, publik tahu ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah dominasi. Dengan 7 kemenangan beruntun, Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Jarak poinnya dari para rival kian melebar, membuat perbincangan soal perebutan gelar juara dunia terasa seperti formalitas belaka. Tapi tentu, dunia MotoGP bukan hanya soal kemenangan Marquez. Pertanyaan pentingnya tetap sama. Siapa yang bisa menghentikannya? Marco Bezzecchi, rider Aprilia, sejauh ini menjadi lawan paling gigih. Dalam 3 seri terakhir, Bezzecchi sempat beberapa kali memberi tekanan serius. Namun ketika masuk momen krusial, Marquez selalu unggul. Ketangguhannya saat overtaking serta kemampuan menjaga ritme lap demi lap membuat Bezzecchi hanya bisa mengakui keunggulan sang alien. Lalu ada Alex Marquez, adik kandung Marc yang justru duduk di peringkat kedua klasemen, menjadi rival terdekat sekaligus bayangan yang terus menempel. Namun masalah teknis dan penalti, termasuk di Hungaria, membuat Alex harus gigit jari. Meski tampil konsisten, ia masih berada satu level di bawah sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, juara dunia sebelumnya, masih kesulitan beradaptasi dengan motor Desmosedici EP25. Pecco yang seharusnya bisa jadi rival terberat justru terjebak dalam performa naik turun. Tikungan demi tikungan terasa berat, membuatnya tercecer. 2 nama muda, Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer, sesekali memberi kejutan. Mereka membuktikan generasi baru MotoGP tak bisa diremehkan. Namun jam terbang yang masih terbatas membuat keduanya belum konsisten bersaing di papan atas. MotoGP 2025 masih menyisakan 8 seri lagi. Secara matematis, perebutan gelar juara dunia memang belum berakhir. Tapi dengan performa Marquez yang stabil, peluang lawan untuk menjegalnya terasa semakin tipis. Banyak yang berspekulasi, jika bukan karena kesalahan teknis atau crash, sulit membayangkan siapapun bisa menghentikan derap langkah Marquez menuju gelar dunia ke-10. Dan disinilah kisah semakin menarik, karena bayang-bayang Valentino Rossi mulai terasa. Valentino Rossi, legenda MotoGP, masih tercatat sebagai salah satu rider tersukses sepanjang masa dengan 9 gelar juara dunia. Ia berdiri sejajar dengan nama besar lain seperti Giacomo Agostini. Namun kini, posisi Rossi mulai terancam. Marquez di usia 31 tahun punya peluang nyata untuk melewati torehan itu. Gelar ke-10 semakin dekat, dan jika berhasil, Marquez akan melampaui Rossi. Persaingan keduanya tak pernah sekadar di lintasan. Ada sejarah panjang antara Rossi dan Marquez, dari drama Sepang Clash hingga perseteruan psikologis yang tak pernah benar-benar padam. Carlo Penat, pengamat MotoGP, melemparkan isu panas baru. Menurutnya, Rossi punya rencana gila untuk menggagalkan usaha Marquez meraih gelar dunia ke-10. Caranya? Membajak Pedro Acosta dari KTM untuk memperkuat tim VR46 Racing Team. Rumor ini sudah berhembus di padek. Acosta, si bocah ajaib MotoGP, digadang-gadang sebagai calon penguasa masa depan. Jika berhasil direkrut, ia bisa menjadi senjata Rossi untuk menumbangkan dominasi Marquez. Namun ada kendala besar. Kontrak Pedro Acosta bersama KTM baru akan habis di akhir musim 2026.
Membajaknya lebih cepat tentu bukan perkara mudah. Meski begitu, dalam dunia balap yang penuh intrik dan manuver politik, apapun bisa terjadi. Jika benar Rossi mencoba mengamankan Acosta, ini menunjukkan bahwa persaingan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan motor. Ada strategi jangka panjang, ada perang psikologis, dan ada pertarungan warisan sejarah. Rossi sebagai pemilik tim VR46 tentu ingin melihat timnya menjadi kekuatan besar. Jika Acosta benar-benar bergabung, itu bukan hanya transfer biasa, melainkan pesan langsung kepada Marquez. Perjalananmu menuju gelar ke-10 tidak akan semudah itu. Dengan 8 seri tersisa, publik menanti apakah Marquez bisa menjaga ritme hingga akhir musim. Apakah Bezzecchi atau Alex bisa mencuri kemenangan penting? Ataukah Pedro Acosta, meski masih muda, mampu memberi kejutan besar? Satu hal pasti, dunia MotoGP sedang berada di titik menarik. Dominasi seorang legenda hidup bertabrakan dengan ambisi generasi baru, sementara bayangan masa lalu Valentino Rossi terus mengintai dari kejauhan. Marquez bukan hanya sedang memburu kemenangan, ia sedang memburu sejarah. Setiap balapan bukan hanya soal trofi, melainkan soal warisan. Apakah ada yang bisa menjegalnya? Atau justru kita sedang menyaksikan lahirnya era baru, di mana dominasi Marquez akan melampaui semua nama besar sebelumnya? Jawabannya hanya bisa terungkap di lintasan, saat mesin-mesin terbaik dunia meraung dan para rider mempertaruhkan segalanya di atas aspal. Yang jelas, MotoGP 2025 bukan lagi sekadar balapan, ini adalah panggung sejarah, tempat legenda lahir, dan tempat dunia menunggu apakah seorang alien bernama Marc Marquez akan benar-benar menaklukkan segalanya.